Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman. Kali ini kita akan mencoba menginstal Kprever. Nah, Kprever ini apa sih? Kprever adalah suatu platform as a service yang mana dapat membantu kita dalam mendeploy suatu aplikasi ke server. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan Vercel dan Heroku. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak Vercel dan Heroku. Cuma bedanya ini tuh bisa kita install di server kita sendiri. Sehingga kita bisa dengan bebas memanage atau menentukan resource sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin segitu aja penjelasan singkatnya. Kita langsung aja ke proses instalasinya. Oke, sebelum ke proses instalasi, ada beberapa hal yang wajib teman-teman persiapkan. Yang pertama yaitu VPS. Teman-teman bebas ya, boleh memakai VPS dari provider manapun. Di sini saya menggunakan ID Cloud Host. Untuk total CPU, RAM, dan disknya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi saya rekomendasikan minimal 1 GB RAM dan 1 core CPU ya. Kemudian hal kedua yang wajib teman-teman punyai yaitu domain. Nah, di sini saya sudah punya domain. Teman-teman boleh pakai domain yang gratis seperti dari Freenom, atau bisa juga domain yang berbayar. Itu bebas ya, terserah kalian. Yang penting kalian bisa mengatur DNS-nya nanti, DNS recordnya. Oke, kita langsung buat aja VM-nya. Di sini saya create new, OS-nya Ubuntu. Saya rekomendasikan menggunakan Linux ya, distro Linux, entah itu Debian atau Ubuntu. Di sini saya pakai Ubuntu. Untuk location-nya Singapura aja. Size-nya yang 1 core dan 1 GB RAM. Oke, kita tunggu aja sampai VM-nya terbuat. Oh iya, di sini saya sudah menuliskan beberapa langkah-langkah atau tutorial gimana cara menginstal Kprever. Komen-komennya juga sudah saya tuliskan. Nanti teman-teman bisa lihat di blog saya. Oke, di sini VM kita sudah terbuat. Langsung aja kita masuk ke VM-nya. Kita copy public IP-nya, lalu kita masuk ke DNS management di domain registry kita. Kalau saya di sini di Cloudflare, kita tambahkan record, tipenya A, lalu di sini kita kasih wildcard dengan menambahkan tanda asterik. Artinya kita akan melakukan pointing untuk semua subdomain pada domain ini ke IP VM kita. Jadi kita pastikan di sini IP VM kita, proxy-nya kita matiin aja, lalu kita save. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan record untuk DNS kita. Kita akan coba cek apakah sudah mengarah ke IP dari VM kita. Ya, di sini sudah mengarah ke IP kita atau sudah di pointing ke IP dari VM kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan remote SSH ke server kita. Seperti biasa, kita ketikkan SSH spasi username-nya add IP public dari VPS kita atau VM kita. Oke, selanjutnya kita tinggal lakukan instalasi sesuai dengan yang ada di blog saya. Pertama kita akan install Docker. Kita tinggal copy aja semua, copy, lalu kita pastekan di terminal dan enter. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Selanjutnya kita running Kprever kontainernya. Kita copy aja ini, lalu kita
pastekan lagi di terminal dan klik enter. Oh sorry, di sini ada yang harus kita ganti dengan IP public dari VM kita. Oke. Nah, yang ini kita ganti dengan IP public dari VM kita. Enter. Kita tunggu lagi prosesnya selesai. Oke, di sini proses menjalankan kprover kontainernya sudah selesai. Tapi kita harus menunggu paling enggak 60 detik sampai si kontainernya benar-benar running. Nah, untuk memastikan si kontainernya sudah running, kita akan buka di new tab. Kita ketikkan IP dari VM kita dengan port 3000. Nah, di sini kprover kita sudah running. Langkah selanjutnya kita akan menginstal kprover di lokal komputer kita. Yang EDNS record ini karena udah dilakukan tadi, kita skip aja. Selanjutnya kita install ini, kprover CLI di lokal komputer kita. Buka new tab aja, sudo npm install min-g kprover. Oke, di sini kprovernya sudah terinstall di lokal komputer kita. Selanjutnya kita akan setup servernya dengan menjalankan perintah ini, kprover server setup. Have you already started kprover container? Yes. Masukkan IP address-nya, IP public-nya. Kita copy ke sini. Kprover root domain. Root domain-nya kita kopikan yang ini. Kita masukkan password. Kemudian kita harus memasukkan email. Ini untuk nanti digunakan untuk membuat sertifikat SSL ya. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Ya, di sini kprover kita sudah berhasil tersetup. Kita coba buka captain.domain kita. Kita login dengan password yang kita inputkan barusan. Nah, seperti inilah tampilan dashboard dari kprover ya. Jadi di sini teman-teman bisa membuat aplikasi. Nanti akan saya contohkan. Atau kita bisa one click deployment. Kita bisa klik di sini dan pilih aplikasi-aplikasi apa aja yang mau kita install. Di sini mereka menyediakan beberapa template yang bisa langsung kita gunakan. Tidak hanya aplikasi ya, di sini database juga tersedia seperti misal Postgres SQL ada, lalu MySQL ada. Yang NoSQL juga ada MongoDB ada, lalu CouchDB pun ada, CouchDB. Jadi bebas ya teman-teman mau menginstal apa di sini. Saya akan contohkan di sini mau menginstal WordPress deh, WordPress. Oke. Kita kasih nama misal blog 1. WordPress database user, urip, password. Oke. MySQL. Oke, kita deploy.
Kita tinggal tunggu si WordPress kita terinstall di Caprover dan kita bisa mengaksesnya. Oke, seperti yang terlihat di sini WordPress kita sudah terdeploy di Caprover kita. Kita akan coba lihat. Kita tinggal open aja link yang di sini. Oke ya, seperti yang terlihat di sini WordPress kita sudah terinstall. Kita sudah berada di halaman instalasi WordPress. Tinggal kita lanjutkan aja. Jadi dengan Caprover ini kita sangat dimudahkan ya. Ketika kita ingin menginstal suatu aplikasi, kita bisa lakukan hanya dengan beberapa klik aja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mendeploy Node.js app ke Caprover ini ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu create new app. Di sini kita kasih nama misal Simple Express. Oke, ini enable HTTPS, fast HTTPS. Oke, sisanya biarkan aja. Selanjutnya kita siapkan project Simple Node.js kita. Nah, di sini saya udah siapkan. Saya buat simple aja. Di sini hanya ada satu root, yaitu main rootnya. Dia akan mengembalikan nilai hello world. Nah, hal yang penting di sini kita harus menambahkan Captain definition. Ini teman-teman bisa baca di documentationnya, di sana lengkap. Karena di sini projectnya itu Node.js, kita pakai yang template ID-nya ini Node versi 8.7.0. Kalian juga bisa ganti dengan versi yang lainnya. Lalu yang tak kalah penting di sini kita perlu menambahkan start script. Start script ini merupakan entry point di mana aplikasi ini akan berjalan gitu. Karena kita pakai template dari Caprover, jadi kita perlu menambahkan ini. Sebenarnya ada metode lain untuk mendeploy aplikasi ke Caprover, seperti misal menggunakan Dockerfile. Nah, kalau menggunakan Dockerfile, tinggal di sini kita ganti dengan Dockerfile path-nya, nanti kita buat Dockerfile-nya di sini gitu. Tapi di sini kita akan mencoba menggunakan template ID aja. Untuk port, pastikan kalian kasih kayak gini ya, process.env.port, karena ini nanti akan diinjek dari template ID ini gitu, supaya bisa diinjek dari template ID itu gitu. Oke, jadi pertama kita harus define Captain definition. Lalu yang kedua kita harus ngebuat start scriptnya. Kemudian yang ketiga, di bagian portnya kita harus define seperti ini. Lalu selanjutnya repo ini kita harus initialize gitnya ya. Soalnya Caprover ini dia akan mengambil dari git branch-nya gitu. Jadi kalau kita tidak initialize gitnya, kita tidak akan bisa mendeploy aplikasi kita. Oke, kita coba git init dulu. Oke, kita tambahkan git ignore aja sini. Node modulnya kita ignore supaya tidak terlalu banyak yang di commit. Tinggal kita commit aja. Oke, di sini kita udah punya branch master. Selanjutnya tinggal kita jalankan perintah Caprover spasi deploy. Kita pilih server kita, lalu pilih project yang tadi dibuat, yaitu Simple Express. Branch-nya kita ambil dari master, jadi kita enter aja. Lalu ini kita enter aja. Nah, selanjutnya tinggal kita tunggu aja proses deployment-nya selesai. Oke, di sini aplikasi kita sudah running. Kita akan coba lihat di dashboard-nya. Kita masuk ke deployment, kita masuk ke log app ya. Di sini aplikasi kita sudah running di port 80 di kontainernya ya. Selanjutnya kita ke HTTP setting.
Nah, jika aplikasi teman-teman berjalan di port lain, teman-teman bisa define di sini. Tapi karena ini di 80, jadi kita biarkan aja. Langsung kita coba lihat di sini. Nah, ya seperti yang kita lihat di sini, aplikasi kita sudah running di domain ini ya, simpleexpress nama domain kita. Oke, segitu aja mungkin tutorial kali ini. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.